Dari studio utama Cipayung, Jakarta Timur, dan studio cabang di beberapa kota di Indonesia, kami mengudara untuk Anda. Inilah Radio Jambicara, jalinan media bincang canda dalam irama. Media cerdas menggapai masa depan. Kunjungi website kami www.radiojambicara.com. Baik sahabat Jambicara di mana saja berada, kita sudah tersambung dengan Pak Toto dan juga Ibu Rina sebagai narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Silakan Pak Toto dilanjut. Baik, terima kasih Bung Pei, dan masih bersama saya Toto Sugiyarno dan narasumber kita yaitu Ibu Rina Novita. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Rina untuk barangkali berkenalan, profil, dan selanjutnya nanti bercerita tentang masalah digital Al-Quran Braille atau berkaitan juga dengan Syekh Ali Jabir ya, almarhum, dan nanti juga bercerita juga tentang masalah cerita ya, sinetron Kunanta barangkali kalau memang memungkinkan. Baik, untuk Ibu Rina Novita kami persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Walaupun di udara, saya berharap kita hubungannya tetap dekat, walaupun tidak bertatap mata. Mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sekarang yang sulit ini, kita semua bisa semuanya tetap diberikan Allah kesehatan dan juga ketakwaan ya. Terima kasih saya sudah diundang ke acara ini, sangat terhormat saya bisa ada dalam acara ini, karena terus terang ini pertama kali saya diundang dengan acara seperti ini, jadi agak deg-degan juga sih. Ya. Iya, jadi nama saya Rina Novita. Saya punya perusahaan namanya DNA Production, dan perusahaan saya adalah salah satunya adalah yang membesarkan Upin Ipin di Indonesia. Anak-anak pasti tahu. Oh, Upin Ipin. Iya, jadi waktu awal masuknya waktu masuknya Upin Ipin ke Indonesia itu kebetulan saya bawa dari Malaysia. Saya lihat waktu itu anak saya waktu itu magang di Malaysia, terus saya dimagang di perusahaan Upin Ipin. Terus saya pikir ini Upin Ipin kok bagus ya gitu ya. Jadi akhirnya saya bawa ke Indonesia dengan cuma satu niat, bahwa saya dengan film ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran budi pekerti, karena budi pekerti ini udah jarang diajarkan. Betul. Jarang. Di sinetron juga jarang Bu. Di Upin Ipin ini sholatnya juga matikan, betul. Iya, betul. Nah, terus kemudian kemudian juga saya membawa penyanyi terkenal Maher Zain ke Indonesia juga. Maher Zain, oh iya. Iya. Yang lagunya Insya Allah ya Bu. Iya, lagunya Insya Allah, ada Barakallah, ada apalagi ya, Sepanjang Hidup ya, yang sangat terkenal di. Iya, betul Bu. Iya, dan kemudian saya juga memproduksi film Islam Kunanta itu, yang untuk anak-anak yang tahun 2018 di MNC TV, yang mendapat sambutan baik sekali. Jadi saya hanya ingin bagi pengalaman bahwa sesuatu itu apabila niatnya kita lakukan untuk untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah itu jalan, semuanya akan jalan, karena Allah akan langsung membantu kita. Jadi pengalaman waktu itu saya waktu bawa Upin Ipin, semua orang bilang ini apaan ini, katanya ini kok animasi kampungan sekali gitu kan. Kemudian sementara waktu itu yang terkenal animasi dari Jepang, animasi dari Amerika, Satria Baja Hitam dan Dragon Ball kan, lain-lain gitu. Betul. Naruto segala macam. Naruto, jadi, betul.
Saya pergi ke mana, ke TV-TV, nggak ada yang mau terima saya. Katanya, wah enggak lah, katanya ini kampungan, katanya nggak ada yang ini. Jadi saya tuh akhirnya ketemu dengan TPI yang waktu itu MNC TV, tapi dulu namanya TPI. Ya, masih TPI ya Bu? Iya, masih TPI. Terus mereka bilang, ya Ibu Rina, kita sebenarnya mau tapi nggak punya duit. Ya sudah, kalau gitu kita bagi hasil aja gitu. Akhirnya Upin Ipin ditayangkan di mana, di di TPI waktu itu. MNC. Waktu TPI dulu. Waktu pertama kali ditayangkan di bulan Ramadan. Waktu itu saya minta sama yang punya Upin Ipin. Saya bilang, coba bikin doa buka puasa dan juga niat buka puasa. Nah, ternyata itulah yang membuat Upin Ipin menjadi terkenal. Ya. Halo, ini masih ini ya? Agamis ya Bu ya. Jadi Upin Ipin ini agamis dan budi pekertinya sama orang tua, sama orang-orang yang lebih tua itu dia hormat sekali. Betul. Nah, jadi akhirnya saya minta waktu itu di bulan Ramadan Upin Ipin ada filmnya sedikit mengenai dia buka jadi baca doa buka puasa, Allahumma baca doa, betul baca doa. Sama membaca niat supaya anak-anak belajar baca doa buka puasa dan niat. Betul. Dan gara-gara itulah makanya akhirnya menjadi terkenal sekali Upin Ipin sampai sekarang. Jadi booming Upin Ipin, ya betul, sampai bonekanya, posternya. Iya, semuanya. Iya. Semuanya. Ya. Jadi itulah di mana awalnya saya ditolak-tolak gitu sama orang. Tapi karena niat saya ingin mengajarkan anak-anak mengenai budi pekerti, toleransi, maka akhirnya alhamdulillah Tuhan menolong saya sehingga Upin Ipin menjadi sangat terkenal. Begitu juga dengan kejadian dengan Maher Zain. Waktu saya kenalan dengan Maher Zain, itu saya bawa ke mana, ke tempat rekaman mereka bilang enggak ada, katanya nggak ada tuh katanya cerita sukses penyanyi Islam berbahasa Inggris gitu. Terus bahasa Inggris nggak ada yang mau terima. Akhirnya saya agak ngotot, saya bilang oke deh, akhirnya nyanyi sama si Fadli dan Fadli untuk lagu Padi, yang Insya Allah ya Fadli Padi. Nah terus kemudian akhirnya disetujuin, kemudian dan kemudian lagu Insya Allah itu menjadi sangat terkenal sekali. Iya, jadi betul, itu terkenal sekali itu Bu. Iya betul. Nah, ya itu jadi dari dua pengalaman saya itu dan juga yang Kun Anta juga saya hampir 1 tahun jualan sama TV konsep saya ya. Bahwa ini cerita anak bisa di jam-jam tayang yang jam 7 jam 8 karena kan di situ biasanya sinetron ibu-ibu. Jadi mereka bilang nggak mungkin Ibu Rina. Bisa, saya bilang bisa, ini pasti bisa terkenal, saya bilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi memang pernah berapa kali mengalahkan dunia terbalik dan sebagainya gitu ya. Jadi betul. Jadi dari ketiga pengalaman tersebut yang paling penting adalah niat dulu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, menurut saya yang penting niatnya apa. Dan kalau itu dan niatnya memang untuk nolong orang ataupun niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah semuanya akan berjalan. Semua kesulitan-kesulitan akan bisa dihadapi. Gitu. Itu mungkin yang pengalaman-pengalaman saya. Oh iya, betul Bu. Jadi memang itu juga terasa, terutama kan saya juga punya anak kecil ya, umur sekarang 9 tahun ya Bu, kelas 3 SD. Dan dia familiar dengan Kun Anta, kemudian Upin Ipin, kemudian lagi kalau Maher Zain memang mungkin dia jarang nonton ya. Tapi kalau Maher Zain mungkin itu tahunya Haris J kali, Haris J. Iya, betul. Ya, jadi
itu kalau saya juga waktu baru-baru nih penyanyi dari mana nih kok ada bahasa Inggris tapi ada ininya gitu, Islamnya gitu, Insya Allah yang gitu kan. Iya. Kemudian pokoknya yang berkaitan dengan Islam, penyanyi bule gitu kan. Ternyata setelah nyanyi dan ditayangkan, akhirnya kan anak-anak muda banyak ikut-ikutan kan gitu. Pernah juga tuh kalau nggak salah Maher Zain masuk ke itu tuh ke apa ya, film sinetron, ada juga tuh menampilkan Maher Zain gitu ya. Akhirnya kita bikinkan film sinetronnya. Betul. Ya betul Bu. Nah, waktu jadi, itu di SCTV. Judulnya betul, Insya Allah SCTV, ada jalan. Ya, Insya Allah ada jalan, betul. Jadi dia ketemu sama orang-orang, misalnya ada yang kesulitan, ada yang kesusahan gitu, dikasih tahu, dikasih motivasi semangat, betul Bu. Jadi ya betul. Ya. Kemudian memang kalau Upin Ipin sama Kunanta ini kan yang terkenal, yang anak-anak seneng kan Haikal kan gitu. Berkaitan bersering berserbangan dengan siapa, si Sabri kan gitu. Ustadznya yang fenomenal, Ustadz Musa ya. Ya, Ustadz sama Ustadz Ustadz yang baik hati. Ustadz siapa ya namanya tuh? Lupa jadi saya juga. Ustadz jadi kalau ditayangkannya itu ya sekitar jam-jam 9 atau jam 10-an itu ya, kalau pagi-pagi bener Bu. Apalagi kondisi-kondisi pandemi gini ya, anak-anak nonton jadi bagus. Kalau Upin Ipin itu memang dari pagi, sore juga ada, malam juga ada gitu. Jadi alhamdulillah sekarang juga berkembang ya. Ada juga film itunya ya, film kolosalnya ada juga kalau nggak salah tuh Upin Ipin. Iya, ada filmnya. Ada yang film 1 jam ya. Iya. 1,5 jam. Benar. Jadi 1,5 jam betul, kayak film bioskop gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi alhamdulillah perkembangannya bagus, dan memang kalau saya garis bawahi, memang niat Ibu untuk membentuk budi pekerti mental yang baik, terutama untuk kita umat Islam dan untuk anak-anak, memang terasa benar Bu. Jadi film-film yang lain tidak terlalu mementingkan itu, tapi kalau bentuk Upin Ipin ini memang bagus. Jadi doa-doanya juga ada kan gitu. Iya. Apalagi Ramadan gitu ya, doa-doanya ada ya. Ini kental sekali Islamnya Bu ya. Iya, ya walaupun itu bukan film Islamnya, karena ada teman-temannya yang ada teman-temannya yang China, orang Cina itu Bu ya. India. Ya, orang Indonesia orang juga ada, betul. Iya. Tapi memang kalau saya mengamati memang Islamnya agak lumayan, dan budi pekerti untuk si anak ini bagus gitu. Betul. Alhamdulillah. Oh, ternyata kita terbuka ya pendengar JBR. Jadi ya Bu, silakan Bu. Ya, jadi poin menurut saya dalam apapun usaha kita, poin yang pertama itu niat dulu. Sama juga kayak kita mau sholat kan niat dulu ya. Apapun yang mau puasa niat dulu sebagai. Jadi itu penting sekali niat gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bersama. Betul. Niatkan kita. Jadi memang itu terbukti bahwa niat memang mungkin awal-awalnya ya mungkin banyak tantangan ya Bu, tetapi karena kita bersikap konsisten, akhirnya setelah sudah tertayang gitu ya, dalam hal ini Ibu Rina dengan Upin Ipin dan Maher Zain, nah ini ternyata makin kesini booming gitu ya. Sekarang kalau siapapun ditanya tahu siapa Maher Zain kan gitu, tahu Upin Ipin itu siapa kan gitu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu yang selalu menjadi mendasari, termasuk juga waktu awal pertama kenalan dengan Syekh Ali Jaber, waktu itu beliau yang ngundang saya makan, karena beliau pingin waktu itu mau datang Maher Zain, beliau pingin ketemu Maher Zain. Terus akhirnya beliau kenalan dan cerita mengenai Quran Braille, saya jadi tertarik dan akhirnya saya bawa beliau ke TV untuk bercerita mengenai Quran Braille yang di Trans 7 itu. Ya, betul. Ya, memang teman kita juga ada yang memperagakan digital Al-Quran Braille itu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau nggak salah Pak Sony kalau nggak salah ya. Beliau itu pernah kami undang juga di sini Bu. Beliau itu kalau nggak salah di
ketua rumah aspirasi ya kalau nggak salah. Nah, itu pernah juga Ya, kami undang betul. dan bercerita tentang kegiatan-kegiatannya gitu ya, termasuk juga digital Al-Quran Braille. Dan memang ini sangat berarti sekali karena memang ini kecil ya untuk Al-Quran Braille ini. Jadi kalau kita Ya. pakai Al-Quran yang biasa itu kan satu dus besar ya Bu ya, 30 juz, satu Iya, juz betul. saja 1 buku lebih ya. Kalau kita Iya, bawa betul. ini kan tinggal tempel, kemudian tinggal dengarkan gitu. Hanya memang Dengar kita ya, harus pemeliharaannya Bu ya, pemeliharaannya harus bagus. Iya, iya. Karena itu kan barang elektronik ya. Suka Betul, Bu, sensitif betul. pulpennya segala macamnya. Iya, betul. Memang Iya. teman-teman banyak berkomunikasi dengan saya memang itu pulpen atau ininya Bu, bukunya itu. Kadang-kadang kalau kita yang mereka kan kadang-kadang ada yang bisa apik, ada yang tidak ya, kadang-kadang digosok-gosok gitu ya. Sehingga Iya. itunya hapus gitu ya, huruf braille itunya tuh yang biasa misalnya mau Oh. juz berapa, Iya. mau juz 1, juz 2 terus maju, mundur gitu kan. Nah, itu memang Iya. kadang-kadang suka seperti itu sehingga kalau dipencet kalau memang dia sudah tidak muncul, dia nggak akan bunyi gitu. Betul. Iya. Iya, Iya. tapi Kalau memang saya sih justru pingin dengar juga gitu pengalaman dari teman-teman ya, apa yang biasa Ya. yang ini, karena pasti ceritanya akan lebih, buat saya lebih seru daripada betul. cerita saya. Kalau saya kan biasa. iya. Jadi justru mungkin ada pengalaman batin atau Betul. pengalaman virtual yang justru saya pingin dengar gitu. Ya, betul. Mungkin nanti suatu saat kita akan pertemukan dengan teman-teman yang memang menggunakan Al-Quran Digital Braille.